Oke, selamat datang di kuliah Matematika Dasar 2. Kali ini kita akan bahas materi terkait aplikasi dari integral. Namun kita masuk ke subbab pertama dari aplikasi integral terkait luas suatu daerah. Oke, kalau sebelumnya teman-teman pernah pelajari gitu ya, kalau Anda dikasih tentukan luas dari suatu segi 4 atau segitiga atau jajar genjang atau trapesium gitu ya, atau lingkaran gitu ya dengan jari-jari sekian, tinggi sekian atau dengan rincian sekian, saya rasa Anda sudah cukup paham gitu ya. Sudah diberikan juga tentang rumusnya, jadi Anda bisa menghitung. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau Anda diminta menghitung luas suatu daerah, tapi bentuknya tidak beraturan, begitu. Contoh, misalkan Anda diminta menghitung luas daerah seperti ini. Nah, oke, pertanyaannya, berapakah luasnya? Atau bentuknya tidak beraturan, gitu ya. Nah, Anda diminta hitung luasnya berapa, gitu ya. Di sini kita akan pelajari bahwa dengan menggunakan integral kita dapat menghitung luas dari suatu daerah, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya caranya tinggal apa? Ya kita tentukan fungsinya seperti apa, begitu ya. Oke, jadi kita masuk sini. Oke, jadi di sini misalkan Anda punya suatu fungsi gitu ya, saya gambarkan. Ini kita punya diagram kartesius, sumbu X, sumbu Y, misalkan Anda punya fungsi seperti ini gitu ya. Ini saya bilang fungsinya Y sama dengan Fx gitu ya. Terus Anda diminta untuk menghitung luas suatu daerah gitu ya, dari dengan ini fungsinya fx dan dibatasi oleh titik x-nya sama dengan a dan x-nya sama dengan b. Ya, maka sejatinya daerah yang kalian hitung adalah ya, daerah yang diarsir ini. Kan? Dan dibatasi oleh sumbu x, misalkan seperti itu ya. Anda diminta itu dan dibatasi oleh sumbu x, berarti daerah yang di sini yang Anda cari atau Anda hitung adalah ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalau Anda diminta menghitung ini, berarti luas wilayah ini apa? Ya, luas daerah ini. Gitu ya. Kalau saya bilang di buku menggunakan notasi A untuk area. Gitu ya. Area dari suatu region atau daerah itu adalah apa ya? Sebenarnya sama dengan Anda mengintegralkan fx dx untuk x-nya dari A sampai B. Gitu ya. Jadi sesederhana itu. Nah, karena menghitung integral sebenarnya Anda menghitung luas suatu daerah. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau seperti ini? Ya, misalkan Pak, daerahnya ini lanjut, kalau lanjut ternyata di bawah kurva, misalkan, gitu ya. Terus Anda diminta menghitung yang ini, ya. Misal ini adalah titik C dan titik D, gitu ya. Nah, maka kalau Anda diminta menghitung luas daerah yang saya arsir ini, ya, gitu ya, kalau Anda diminta menghitung luas daerah arsir ini, sebenarnya kalau Anda melakukan integral terhadap fungsi fx dx, gitu ya, dx untuk x-nya dari C sampai D, Anda akan dapat suatu nilai apa? Suatu nilai yang negatif. Karena apa? Daerahnya ada di bawah kurva. Ketika Anda menghitung integral, maka Anda akan mendapatkan suatu
nilai negatif. Gitu. Nah, sekarang Anda tahu kalau luas daerah itu haruslah positif. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan pelajari. Gitu ya. Nah, kalau luas di atas kurva Y sama dengan 0 ini ya, lihat ya, ini daerah ini itu adalah, karena lihat ini adalah titik 0 gitu ya. Berarti garis gitu ya, ketika ini sumbu X ini itu kan sama saja dengan garis Y sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ketika Anda sudah menghitung kalau daerahnya di atas sumbu X, maka pasti nilainya positif. Sedangkan kalau Anda menghitung daerah di bawah sumbu X, maka ketika Anda integralkan nilainya pasti negatif. Ya karena daerah itu, luas suatu daerah itu luas, namanya luas itu positif, maka kalau daerah di bawah kurva, Anda apa? Ya Anda, kalau hasilnya karena negatif, kalau Anda itu integral, itu Anda tambah minus di belakang. Supaya jadinya positif. Seperti itu. Ya, oke. Kita masuk ke contoh. Misalkan Anda diminta, oke, hitung, ya, Anda diminta hitung luas wilayah, luas daerah yang dibatasi kurva, apa itu? Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2. Gitu ya. Di antara apa? Di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Itu ya, dari minta menghitung itu. Nah, kebetulan karena di sini gambarnya oke. Kemudian Anda ngitung gitu ya. Nah, gambarnya itu diberikan pada, Anda bisa lihat pada gambar 2.A pada buku. Gitu ya, pada gambar 2A. Pada gambar 2A. Gambar 2A itu yang mana? Oh, sorry, gambar 2, figur 2. Figur 2 itu kalau Anda lihat kurva seperti ini. Jadi yang pertama apa? Kalau Anda mau mengetahui luasnya, Anda sketsa dulu grafiknya. Anda gambar grafik fungsinya. Oke, ada gambar grafik fungsinya, dan ternyata di sini grafik fungsinya seperti apa? Grafik fungsinya seperti demikian. Gitu ya. Ini kalau minus 1 di sini, 1 dan 2, maka disketsakan gitu ya. Gambarnya seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita mau menghitung luas area dari kurva ini fungsinya apa nih? Y sama dengan X pangkat 4 gitu ya, kurang 2X pangkat 3 tambah 2 gitu ya. Nah, ternyata areanya semuanya apa? Semuanya di atas sumbu X. Ya. Di atas sumbu X. Artinya apa? Kalau di atas sumbu X, berarti nilai integralnya positif. Berarti Anda langsung integralkan saja. Jadinya apa? Ya, luas daerahnya, luas wilayahnya yang diarsir merah gitu ya. Itu adalah apa? Ya, ini integral dari min 1 sampai 2 dari apa? Ya, fx dx. Yaitu ini nanti integral min 1 sampai 2 dari apa tuh? X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2. Itu sama saja dengan ini min 1 ya. Oke, ini apa nih? Berarti X pangkat 5/5 dikurang setengah X pangkat 4 tambah 2X. Jadi apa? 2 sampai minus 1. Gitu ya. Nanti Anda akan dapat hasil di situ. Berdasar perhitungan dapatnya diperoleh hasilnya adalah 5,1. Seperti itu ya. Jadi ingat,
grafik di gambar sangatlah penting. Karena dari Anda menggambar grafik, Anda tahu lokasi fungsi Anda di mana. Itu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, terus kemudian dikasih lagi contoh, gitu ya. Dibilang ini contoh 3 Anda lihat ya. Contoh 3. Contoh 3 apa dibilang? Hitung luas wilayah yang dibatasi kurva apa itu? Kurva X pangkat 2/3 kurang 4. Gitu ya. Terus kemudian dibatasi kurva ini, terus kemudian sumbu X, terus garis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Oke. Nah, gambarnya itu di sini dibilang diberikan pada gambar 3. Gitu ya, gambar 3 di mana? Oke. Anda bisa lihat di halaman 276 pada buku ya, halaman buku. Nah, grafiknya seperti ini ternyata. Ya, ketika min 2, misalkan di sini 3 ya, kita ya grafiknya seperti ini. Ya. Atau kalau Anda gambarkan juga bisa ya, Anda tentukan titik potongnya seperti apa. Gitu ya, ini saya gambarkan. Nah, karena ini dibatasi oleh sumbu X, terus garis X sama dengan min 2 dan garis X sama dengan 3, maka ya berarti batasnya adalah ini. Yang pertama ini, terus kemudian ini, dan juga apa? Ya, sumbu X ini. Ya, sumbu X ini kan. Berarti luas wilayah yang kita cari apa ya ini? Garis merah ini. Nah, kalau Anda menghitung ini, ya seperti yang tadi saya katakan, kalau Anda hitung, pasti hasilnya akan negatif. Kita coba hitung ya. Kalau kita coba integral min 2 sampai 3 dari fx dx, apa yang terjadi? Ya, itu kan sama dengan integral min 2 sampai 3 dari apa nih? X pangkat 2 kurang 3, X pangkat 2 per 3 kurang 4. Ini kan jadinya apa ya? Jadinya X pangkat 3 per 9 kurang 4X dengan atas dari 3 sampai negatif 2. Yaitu apa? Kalau 3 kita peroleh 27 per 9, 3 kurang 12, gitu ya. Terus minus, kalau minus 2 berarti ini negatif 8 per 9 tambah ya, tambah 4 kali min 2 itu 8. Oke, ini kita peroleh 3 kurang 12, itu kita dapat negatif 9, kurang negatif 8 per 9, tambah 8 per 9 itu adalah 64 per 9, kalau tidak salah. Ya, dari sini berarti kita punya, kalau kita samakan penyebut, negatif, ini negatif 81 per 9, negatif 64 per 9, kita akan dapat negatif 125 per 9. Yang mana itu negatif. Sedangkan kita tahu kalau luas wilayah yang kita lihat itu adalah oke, ini saya salah tambahin ya. 125, 145. Gitu ya. Sedangkan ya kalau kita hitung luas, namanya luas wilayah, maka haruslah positif. Anda menghitung luas. Luas itu positif. Gitu ya. Berarti kalau Anda integralkan negatif, berarti yang perlu Anda lakukan apa ya? Anda cukup. Berarti luas dari wilayahnya, gitu ya, adalah apa? Adalah negatif, gitu ya, dari integral X. Gitu ya. Atau ini
sama dengan berapa nih? Atau integral dari min 2 sampai 3 dari apa? Min X pangkat 2 per 3 tambah 4 X. Maka Anda akan mendapat nilai yang positif. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dikasih negatif, kenapa dikasih negatif? Lihat ya, dikasih negatif itu sebenarnya sama saja dengan apa? Sama saja dengan, gitu ya, sama saja dengan Anda cerminkan, gitu ya, kurva ini terhadap sumbu X. Gitu ya, jadi ini sama saja dengan Anda hitung di atas ini. Ya, kalau ketika hitung di atas ini, integralnya pasti positif kan ya. Kan ini kan sama nih. Gitu ya. Yang ini sama dengan yang di bawah ini. Gitu. Oke. Demikian. Itu untuk luas daerah. Setelah bahas luas daerah, ada lagi satu contoh, gitu ya. Di sini diberikan fungsinya apa nih? Anda bisa lihat pada contoh. Oke, tadi ternyata contoh 2 ya di buku. Kalau Anda lihat contoh 3 di buku. Contoh 3 pada buku, gitu ya. Itu dibilang hitung luas daerah yang dibatasi kurva apa itu? Kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3. Gitu ya. Nah, terus kemudian sumbu X. Setelah itu ada garis ini lagi. Garis X sama dengan Oke. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Oke. Nah, ternyata di gambar, kalau Anda lihat pada grafik gitu ya, grafik fungsinya adalah seperti ini. Sorry. Ini positif ya. Gitu ya, kalau Anda lihat grafiknya itu seperti ini. Nah, karena dibatasi pada 2, ini di sini ya. Artinya apa? Berarti daerahnya yang mana? Yang dibatasi oleh sumbu X. Sumbu X ini sumbu Y, maka daerah yang mau kita hitung adalah apa? Ya, sebenarnya ini. Di arsir ini ya, sama yang ini. Oke, kemarin kan ingat ya, ketika Anda menghitung integral dari suatu fungsi sama saja dengan apa Anda menghitung luas daerah gitu ya. Tapi kalau di bawah kurva ya negatif, kalau di atas kurva ya berarti positif. Nah, artinya jadi ketika kita menghitung integral itu kita mendapatkan apa namanya? Kita mendapatkan luas daerah itu gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, berarti kalau ketika Anda integral, gitu ya, Anda integral minus 1 sampai 2 dari fungsinya ini, tadi namanya, saya bilang misalkan Y sama dengan fx ya. Ini ada integral minus 1 sampai 2 fx dx. Ingat, berdasarkan sifat integral kan kita bisa pecah ya. Min 1 sampai 1 fx dx ditambah apa? Integral 1 sampai 2 fx. Nah, yang pertama yang kita tahu pasti apa? Karena kurva yang pertama ini, yang dari min 1 sampai 1 ini di atas sumbu X, maka nilai ini pastilah positif. Sedangkan yang ini, nilainya apa?
Negatif. Caranya bagaimana? Karena karena yang kita tanyakan adalah luas daerah, haruslah positif. Nah, oleh karena itu, ya Anda cukup apa? Kalau ini negatif, berarti apa? Ya sebenarnya luasnya kan positif, ya kan? Ya sudah, Anda tinggal kasih negatif. Tambahin minus di sini ya. Jadi apa? Integral min 1 sampai 1 ini tetap fx dx ditambah apa? Ya integral 1 sampai 2 dari apa? Ya min fx dx. Gitu ya. Atau Anda bisa tulis ini integral min 1 sampai 1 fx dx kurang integral 1 sampai 2 fx dx. Maka Anda akan dapatkan hasilnya. Gitu ya. Begitu. Jadi kita bagi gitu ya, kalau ada daerah di atas sumbu X dan daerah di bawah sumbu X, maka kita perlu pecah. Kenapa? Karena ketika kita hitung daerah di bawah sumbu X dengan integral, pasti nilainya negatif. Sedangkan kita maunya apa? Luas daerah. Luas, namanya luas, positif. Saya ulang lagi ya. Oleh karena itu, kita perlu pecah, dan daerah yang di bawah kurva kita kasih negatif. Gitu ya, supaya mendapat luas. Gitu ya, mendapat luas itu. Karena kalau ingat prinsip Anda hitung integral kan bagaimana? Misalkan Anda punya, saya mengulang sedikit ya, yang Anda sudah pelajari pada integral. Nah, kalau Anda punya kurva segini, gitu ya, terus Anda mau hitung, gitu ya, ini dari A, misalkan ini titik A dan B, gitu ya. Ketika Anda mau hitung ini, misalkan fungsi y sama dengan fx, maka ketika Anda menghitung integral itu dari mana ya? Integral fx dx kalau dari A sampai B itu kan sebenarnya apa? Itu kan gitu ya, sebelumnya sebenarnya apa? Apa yang Anda lakukan? Itu sama seperti Anda menghitung balok-balok kecil ya. Poligon-poligon kecil kan? Gitu kan? Ya. Anda menghitung poligon-poligon kecil. Atau sebenarnya ini apa? Ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan apa? Ini sama saja dengan apa? Kita ngitung dari apa? Sigma f xi dikali apa? Delta xi, itu ya, i dari 1 sampai n. Gitu ya. Jadi sama saja dengan apa? Fxi itu apa? Panjang ini. Terus delta xi itu apa? Ya ini. Daerah ini. Gitu kan? Maka sama saja sebenarnya sejatinya dengan apa? Kita menghitung luas dari daerah itu. Gitu ya. Cuman kalau daerahnya di bawah kurva, ya pasti ya nilai ini akan negatif toh. Kalau ini di atas sumbu X, maka nilainya Pak, ya nilainya positif. Kalau di bawah sumbu X, maka nilainya negatif. Begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi satu hal yang penting adalah Anda wajib untuk mensketsa daerahnya. Gitu ya. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian nanti kita akan melihat apa namanya? Kita akan mencoba menghitung menggunakan apa namanya? Menghitung daerah gitu ya, luas suatu daerah tapi dibatasi oleh dua kurva. Itu bagian yang selanjutnya. Gitu ya. Nanti kita akan mengerjakan. Nah, sebelum itu diberikan penjelasan sedikit ya, mengapa yang dilakukan adalah seperti demikian. Nah, Anda hitung luas daerah. Misalkan Anda punya kurva ini ya. Coba kita lihat ini, misalkan sumbu X, sumbu Y. Dikasih di contoh 4 itu kurvanya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus itu fungsinya apa tuh? Ya, Y sama dengan 1 ditambah akar X. Terus ini ya, ini 4 yang mau dihitung ini. Luas wilayah yang saya arsir ini ya. Artinya apa? Berarti batasnya adalah yang pertama X sama dengan 0 atau sumbu Y, terus X sama dengan 4, terus sama sumbu X sama kurva ini. Nah, perhatikan ini. Gitu ya. Di situ kalau Anda lihat ya.
perhatikan potongan ini yang saya kasih warna biru ini, gitu ya. Nah, gitu ya, daerah ini, gitu ya, itu kan, gitu ya. Ini misalkan titik, titik, saya bilang ini X1, ini X2, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya apa yang kita lakukan? Ya, berarti kalau kita mau hitung itu sama saja dengan apa? Daerah pada biru, gitu ya. Si kotak biru, itu kan sama saja dengan apa? Ya, itu sama saja dengan perhatikan ya, itu Anda hitung kotak itu sama saja dengan apa? Ya, ini sama saja dengan Anda menghitung apa? Ya, luas. Ini kan kotak ini ya. Kalau kotak kan berarti apa ya? Panjang kali lebar ya. Tinggi kalau di sini ya panjang kali lebar. Lebarnya apa ya? X2 kurang X1. Gitu ya. Nah, berarti di sini Anda lihat itu sama saja dengan apa? Anda hitung luas dari kotak biru itu adalah apa? Ya, sama saja dengan tinggi dari ini apa? Ya, nilai fungsinya ya. Jadi apa? Oke, sorry. Kalau saya bilang ini gitu ya. Nah, itu sama saja dengan apa? Anda hitung 1 ditambah akar XI dikali delta XI. Sorry, ini X-nya bentuknya berbeda ya. Oke, nah, sorry, saya hapus ya. Kalau kita ikut pendekatan yang kalian apa namanya, menghitung suatu integral, gitu ya. Nah, ini kan kalau kita punya partisi seperti ini kan sama saja dengan kita menghitung apa nih? Luas ini tambah luas ini tambah luas kotak-kotak kecil ini ya, sampai kalau ini kita teruskan gitu ya. Nah, luas kotak ini apa ya? Berarti selisih. Kalau ini, misalkan saya bilang ini X1, ini X2. Luas kotak ini berarti apa? Luas kotak yang ini, gitu ya. Itu apa? Ya sama saja dengan apa? Panjang kali lebar. Panjangnya apa? Ya berarti luas yang si kotak itu, yang biru apa? Ya panjang kali lebar berarti apa? Ya X2 kurang X1 dikali apa? Tingginya ya. Itu apa tuh? Si F, misalkan apa tuh? Si F X2. Gitu ya. Itu kan luasnya seperti itu. Nah, itu kalau Anda akan lakukan seperti itu terus-menerus, nanti kita akan dapat luasnya. Gitu ya. Jadi menghitung itu sama saja dengan apa? Ya kita dapat integral. Gitu ya. Jadi menghitung luas ini sama saja dengan luas masing-masing partisi ini, atau kita pendekatannya apa? Kalau kita hitung gitu ya, ini kan berarti luas dari yang diarsir merah semuanya itu sama saja dengan apa? Ya luas dari masing-masing partisi. Gitu ya. Luas dari masing-masing partisi yaitu apa? Yaitu nanti kita akan dapat sama saja dengan apa? Ya integral dari 0 sampai 4 dari apa? 1 ditambah akar X dx. Gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi saya tidak akan terlalu banyak detail karena intinya Anda tahu kalau untuk menghitung luas suatu daerah yang dibatasi kurva, Anda cukup hitung integralnya. Gitu ya. Detailnya saya tidak berikan karena ya tidak perlu Anda tahu cukup dalam gitu ya.
Setidaknya Anda tahu ini gunanya untuk ini. Gitu ya. Oke, itu dulu untuk penjelasan daerah yang dibatasi dua kurva akan saya berikan pada video selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih.